Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah presentasi yang bertemakan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Saya, pemateri pertama, Anang Rusidiantoro, akan menyampaikan materi tentang periode sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi dalam periode ini terdapat dua masa. Yang pertama, masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan tentara Jepang. Dalam masa penjajahan Belanda, negara Indonesia pada kekuasaan ini, Indonesia pada masa ini kekuasaannya tertinggi ada di tangan Raja Hindia Belanda. Kemudian dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagai pelaksana. Raja Belanda bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang digunakan di negeri Belanda adalah sistem parlementer kabinet. Adapun peraturan perundang-undangan Kerajaan Belanda tahun 1983 yaitu Undang-Undang Kerajaan Belanda tahun 1983 dan Indische Staatsregeling atau yang disingkat dengan IS. Kemudian pada masa pendudukan tentara Jepang, dalam sejarah Perang Asia Timur Raya dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah yang pertama sebagai penguasa pendudukan. Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda, namun kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang. Yang kedua, Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Indonesia, dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Pulau Sumatera yang berada di bawah kekuasaan pembesar Angkatan Darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, wilayah di Pulau Jawa yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Dan yang terakhir, daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama, pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi tanggal 17 Agustus, Undang-Undang Dasar disahkan pertama kali oleh PPKI. Pada saat itu, dimulailah babak baru penyelenggaraan ketatanegaraan. Dengan adanya usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI. Yang ketiga, pembentukan departemen-departemen oleh Presiden. Yang keempat, pengangkatan anggota KNIP. Yang kelima, pembentukan 8 provinsi oleh PPKI. Selanjutnya, ketatanegaraan di bawah Konstitusi Indonesia Serikat. Terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat diawali dengan konferensi meja bundar antara Belanda dan Indonesia di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam konferensi tersebut disepakati 3 hal, yaitu yang pertama, mendirikan negara RIS, yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu yang A. Piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintahan RIS. B. Status Uni. C. Persetujuan perpindahan. Yang ketiga, mendirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, ketatanegaraan di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama, babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta, konstitusi ini dinamakan sementara.
karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituanti hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Selanjutnya, ketatanegaraan di bawah UUD NKRI, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya pemberlakuan kembali UUD 1945, serta mengingat bahwa lembaga-lembaga negara sebagaimana digariskan oleh UUD 1945 belum lengkap, maka dilakukanlah beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Yang kedua, penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR dengan penetapan Presiden nomor 5 tahun 1960 yang antara lain menentukan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Presiden. Yang ketiga, untuk melaksanakan dekret Presiden oleh Presiden dikeluarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan dilanjutkan dengan penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan penetapan Pres nomor 12 tahun 1960. Yang keempat, dikeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Sementara. Ya, dengan demikian, sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, seperti yang pertama itu kayak lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPA belum dibentuk berdasarkan undang-undang serta lembaga-lembaga yang ada masih bersifat sementara. Yang kedua, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963. Ya, assalamualaikum. Saya di sini menjelaskan tentang ketatanegaraan pada masa Orde Baru, di mana pada masa ini menitik beratkan pada stabilitas politik yang menimbulkan banyak konsep-konsep ataupun hal-hal yang ditonjolkan pada masa itu. Yang pertama ada konsep dui fungsi ABRI, yang kedua ada pengutamaan golongan karya, dan yang ketiga kontrol abiliter atas kehidupan pers, yang mana setiap masyarakat itu dibatasi untuk mengkritik ataupun mengomentari pemerintahan yang ada pada masa Orde Baru, yang berakibat masyarakat terjadinya pemasungan hak-hak bagi warga negara, khususnya dalam hal berserikat, karena adanya pembatasan partai politik dan pengawasan terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan, termasuk pengawasan terhadap media massa. Jadi media massa pada masa Orde Baru ini diatur dan mengakibatkan hak-hak masyarakat itu diambil secara paksa. Terus terpilihnya Soeharto sebagai presiden yang berulang kali mengakibatkan karakter kepemimpinan makin lama semakin otoriter dan tidak terkontrol, yang berimbas pada indikator demokrasi yang tidak terlaksana, yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, dan pemilu jauh dari semangat demokrasi. HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela. Ya, di sini lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi menuju konsolidasi sistem demokrasi, di mana pada masa ini tuh setelah tumbangnya masa Orde Baru waktu itu, dengan tumbangnya rezim Orde Baru ini dimulailah perataan sistem ketatanegaraan menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia. Jadi yang penting di sini tuh tentang melakukan perubahan, penggantian berbagai peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak memberikan ruang gerak bagi kehidupan demokrasi dan prinsip-prinsip rakyat, kedaulatan rakyat.
yang mana peraturan perundang-undangan yang dimaksud di sini ialah merubah ketetapan MPR, tentunya tentang undang-undang tentang pemerintahan di daerah, dan paket undang-undang bidang politik, UU, Susduk, MPR, DPR, DPRD, UU Pemilihan Umum dan UU Politik dan golongan karya. Yang mana bisa disimpulkan dalam hal ini, dalam UUD sebelum amandemen ini terdapat 6 lembaga tertinggi, yaitu MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA.